Penelitian psikologi hukum dalam proses hukum secara umum. Psikologi hukum berperan dalam proses hukum secara umum dengan membantu memahami perilaku manusia terkait hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pemenjaraan. Secara keilmuan, psikologi berkontribusi dalam penelitian untuk mengembangkan hukum, sedangkan secara aplikatif, psikologi membantu aparat penegak hukum dalam memahami kondisi psikologis pelaku, korban, dan saksi untuk menegakkan hukum yang lebih efektif dan adil. Psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Seperti bagaimana hasil penelitian psikologi mengenai kemampuan daya ingat saksi ataupun korban, dan dapat juga digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku terdakwa maupun korban. Tahapan-tahapan psikologi hukum dalam proses hukum. Psikologi hukum dalam proses hukum dapat diaplikasikan dalam tahapan proses hukum. Berikut beberapa kontribusi psikologi hukum dalam proses hukum, yaitu 1. Dalam proses penyidikan, menurut pendapat Farrington dan Hawkins yang dikutip oleh Prakoso, bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan, membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan pada korban, saksi, dan pelaku. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1-2 berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1, yaitu penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Fungsi psikologi hukum dalam proses hukum secara umum dan fungsi psikologi hukum dalam proses hukum pidana. Fungsi psikologi hukum dalam proses hukum secara umum adalah sebagai bagian dari penegakan hukum yang bertujuan memahami dan mengintervensi perilaku manusia dalam konteks hukum. Psikologi hukum digunakan untuk mengetahui kondisi kejiwaan, motivasi, dan pola perilaku pelaku, korban, dan saksi di berbagai tahap proses hukum agar keadilan hukum dapat diwujudkan secara efektif dan manusiawi. Berikut fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum secara umum. Yang pertama, memperkuat alat penegak hukum. Misalnya, bagaimana peran psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi. Yang kedua, menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban, dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya, dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat, dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan. Akan melanjutkan materi dari teman saya, fungsi psikologi hukum dalam proses hukum pidana. Fungsi psikologi hukum dalam proses hukum pidana adalah memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang mendukung penegakan hukum pidana secara adil dan efektif. Psikologi hukum juga membantu aparat dalam memahami perilaku, kondisi mental pelaku,
korban, dan saksi dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari pencegahan, penyidikan, persidangan, pemidanaan, hingga pemenjaraan dengan fungsi ini. Psikologi hukum juga menyediakan asas keilmuan bagi penilaian motif, latar belakang kejiwaan, serta dampak psikologis untuk menghindari kesalahan prosedural dan memaksimalkan keadilan, juga meminimalkan penggunaan kekerasan dalam proses hukum pidana. Adapun juga berikut fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum pidana. Yang pertama itu, memberikan pemahaman perilaku dan kondisi psikologis pelaku dan korban sebagai bahan pertimbangan dalam proses persidangan. Yang kedua, berperan di berbagai tahap penegakan hukum pidana mulai dari pencegahan, penegakan, pemidanaan, hingga pemenjaraan. Yang ketiga, memastikan pertimbangan psikologis dalam meminimalkan kekerasan dalam penegakan hukum dan mendukung proses yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu. 3. Dalam proses pemidanaan, memberikan penjelasan mengenai kondisi psikis pelaku untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang lebih adil. 4. Dalam proses permasyarakatan, permasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodakan para terpidana guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Maksudnya terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, dilakukan dengan cara memberikan pendidikan sekolah, moral, agama, serta keterampilan khusus agar terpidana terbekali dalam menghadapi lingkungan hidup baru dalam bermasyarakat. Ya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis atau jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti proses penyidikan, pengadilan maupun dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam proses penyidikan membantu saksi penyidik dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi, dan pelaku. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog. Dalam persidangan, dalam lembaga pemasyarakatan, adanya asesmen atau intervensi psikologi pada narapidana, memberi manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum seperti perspektif psikologi. Dengan demikian, psikologi hukum berkontribusi dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya dalam prosedur, serta membantu menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik sesuai dengan tujuan utama sistem hukum.